ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya jemaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas salat subuh berjamaah. Aktivitas yang insya Allah menurut sebagian hadis-hadis Nabi akan menjamin kita dijauhkan dari kemunafikan. Terus muncul. Mudah-mudahan aktivitas salat subuh berjamaah ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya melanjutkan ngaji kita tentang akhlak yang salah satu studi kasusnya terjadi kepada salah seorang dari santri saya yang kemudian mengalami hal yang buruk karena perilakunya yang buruk, sehingga kemudian harus terpisah dengan keluarga, kemudian juga tidak lagi bisa bekerja seperti sebelumnya dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Ada pertanyaan yang diajukan ke saya, bisa tidak yang seperti itu Pak jadi baik lagi? Bisa, tetapi butuh waktu relatif lama. Nah itu kemudian ngaji kita sekarang ini tentang bagaimana memperbaiki keadaan yang memang makin hari tidak makin membaik. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan hendaklah kalian memohon ampun, beristighfar kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian kalian bertobat kembali kepada jalan yang diridhoinya. Kalau itu kalian lakukan, yumatikum mata'an hasanah, Allah akan memberi kenikmatan dengan kenikmatan yang baik dalam kehidupan yang dijalani ila ajalin musamma, sampai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Bapak-bapak jamaah subuh, saya ingin membedakan antara istighfar dengan tobat. Karena dalam beberapa ayat nanti biasanya seperti di surat Hud ini diperintahkan kita beristighfar kemudian bertobat. Sementara banyak yang menganggap istighfar dan tobat itu adalah aktivitas yang sama. Istighfar itu adalah kesadaran bahwa kita memiliki kesalahan dalam hidup yang kita jalani. Kemudian karena kesadaran itu kita memohon ampun pada Allah. Boleh jadi pekerjaan yang salah, kesalahan kepada Allah itu masih dilakukan, tidak berhenti. Tapi kita sadar bahwa itu kesalahan. Jadi istighfar dilakukan, boleh jadi si pelakunya orang yang masih melakukan kesalahan, masih bermaksiat, masih dosa. Sementara tobat adalah satu keadaan di mana orang berupaya untuk meninggalkan keburukan, kesalahan, maksiat yang dia lakukan. Jadi memang istighfar itu seharusnya muncul setiap waktu, setiap saat. Dan bertobat adalah ikhtiar untuk kemudian bisa memperbaiki keadaan. Salah satu contoh yang mungkin gitu ya, mungkin sangat sangat mencolok, di Bandung itu ada satu lokalisasi sudah ditutup secara resmi, tapi masih berjalan secara tidak resmi,
yaitu di wilayah Geru Jatir, daerah yang terkenal sekali di Kota Bandung. Tuh, no, terus apal. Saya kebetulan banyak teman pernah awal SMA di sana. Sana sendirinya tempatnya tak SMA di sana ada SMA. Jadi sempat di awal SMA sekolahnya di sana. Itu Pak, banyak sekali orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Dan dia tahu perbuatan itu buruk. Dia beristighfar tiap malam, sujud katanya dan lain sebagainya. Dari pengakuannya kepada banyak orang. Sekarang kan ada pesantren di sana, difasilitasi oleh Pemkot Bandung dulu ya, sekitar 15 tahun yang lalu. Ini kok hilang. Kalau kita pikirkan foto lokalisasinya tuh sudah sama-sama tahu. Ini sumbernya yang hilang. Banyak tuh orang yang melakukan aktivitas kebaikan, ikut ngaji dan sebagainya, tapi belum meninggalkan perbuatan buruknya dengan berbagai karena ini, dengan berbagai dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah karena kumaha deui atuh sesat dalam melantai dan lain sebagainya. Saya ingin menyebutkan bahwa banyak sekali orang-orang beriman yang sadar dia melakukan kekeliruan, tapi dia tidak bisa meninggalkan kekeliruan itu walaupun dia sadar dia melakukan keburukan. Jadi istighfar teu eureun-eureun tapi tobat teu dilakonan. Atau mungkin tobatnya segala macam. Itu ya. Terus yang muncul apa? Ini boleh jadi di laptopnya. Saya ingin menjelaskan dalam konteks tafsir, Syekh Muhammad Amin As-Singkiti menyebutkan tentang ayat surat Hud ayat 3 ini, apa yang dimaksud dengan mataan hasanah ila ajali musamma. Yang dimaksud dengan mataan hasanah ini aja betul, adalah adz-dzahir annal murad bil mata'il hasan sa'atun, disebutkan di sini sa'atul rizki wa raghadul 'aisi wal afiyati fid dunya wa annal murad bil ajali musamma al maut. Jadi yang dimaksud dengan Allah menjanjikan kehidupan yang baik itu rezekinya berlimpah, kemudian kehidupannya menyenangkan, tidak sempit, tidak penuh dengan kekhawatiran, dan kemudian dia ada dalam sehat selama kehidupan di dunia. Jadi bapak-bapak yang Allah muliakan, diberikan sehat dalam kehidupan kita di dunia itu tuh rizki yang luar biasa. Ayat ini menyebutkannya mataan hasanah, kenikmatan yang luar biasa. Kadang-kadang kan sehat dalam aktivitas keseharian itu tidak dinikmati sebagai rezeki. Sehat mah sehat Ustaz, dengan boga duit, itu kan luar biasa, itu menghancurkan nikmat Allah dengan ungkapan sendiri. Padahal jauh lebih berharga kadang-kadang dibanding uang yang demikian berlimpah. Saya ketemu Pak seseorang yang sudah berbaring mungkin hampir 2 tahun bolak-balik ke rumah sakit. Karena saya diajak ke rumah sakit Medistra di Jakarta. Itu 2 tahun bolak-balik, seminggu pulang ke rumah, balik lagi sebulan, 2 bulan di rumah sakit. Kalau hitungan uang itu miliaran habis uang. Karena perawatannya intens. Sekali masuk kadang-kadang di ICU itu bisa sampai sebulan. 2 tahun. Masuk tahun kedua, hampir masuk tahun ketiga meninggal dunia. Kalau dihitung dari pengeluaran itu miliaran dan sebagainya. Saya bahkan ikut memakamkannya di pemakaman paling mahal di Indonesia, San Diego Hills, Karawang, yang luar biasa. Umurnya berapa tahun? Kenapa? Umurnya berapa tahun? Lebih dari 70 ketika meninggal, lebih dari 70 dan sebagainya. Karena itulah beliau sampai hari ini keluarga itu masih akrab dan sebagainya, sering menyebutkan, ya Allah sehat ya Ustaz, mahal luar biasa. Dan bapak-bapak yang sehat ini luar biasa mahal. Jangan merusak nikmat Allah sehat itu dengan ungkapan yang tadi, sehat mah sehat, nanti boga duit Ustaz.
Ini susah memang kalau sudah sudah urusannya duit nih kata Amin Ansin Kiti, kesehatan itu luar biasa. Wal afiyah fid dunya, sehat di dunia itu luar biasa. Wal murad bi ajalin musamma, dan yang dimaksud dengan ajalin musamma itu al-maut. Kita semua punya jatah usia dalam hidup yang kita jalani di dunia. Jatah kita ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sudah digariskan ketika berusia menurut hadis Nabi 4 bulan dalam kandungan. Sudah ditentukan. Ini disampaikan supaya kemudian kita tahu bahwa semua kita melakukan keburukan atau kebaikan, bertobat atau tidak, kita pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian yang harus dilakukan oleh kita memperbaiki keadaan yang buruk tadi. Saya lanjutkan dalam penjelasan selanjutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan sekali lagi bab tentang akhlak. Nabi memberikan jaminan jemaah subuh yang Allah muliakan dengan menurut saya hadis ini indah. Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'ah wa in kana muhiqqan. Aku memberikan jaminan seseorang akan menikmati kehidupan di dekat taman-taman di surga. Jadi kalau surga itu dipahami sebagai klaster, ada klaster di bawah, ada klaster di tengah, ada klaster paling atas yang paling mahal, paling luar biasa. Ini klaster paling bawah. Kata Nabi, aku menjadi penjamin orang akan memiliki istana dekat dengan taman-taman surga, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kalau dia mau meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Karena bagian dari memelihara akhlak itu menjaga diri untuk tidak ingin selalu bisa mengungguli orang lain dan kemudian menyakitkan. Nabi kemudian melanjutkan, aku juga menjamin wa bi baitin fi wasatil jannah. Seseorang akan mendapatkan tempat istana di tengah-tengah surga, liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Dia akan mendapatkan kaplin istana di tengah-tengah surga kalau dia meninggalkan kebohongan, wa in kana mazihan, walaupun dalam keadaan bercanda. Mami heureuy mah kenging bohong tuh kan. Kalau heureuy itu biasanya kan orang dalam keadaan bercanda itu bohong. Saya pernah dengar tukang nguseup ngobrol dengan tukang nguseup deui. Kalau tukang nguseup, ira rek nguseup teh. Kan biasana init minggu, urang euy saking akrabna nguseup, minggu rek nguseup, malam mingguna lauk teh nyampeun. Ayo atuh cenah. Ira urang rek diuseupan. Jadi kalau dilanjutkan tuh luar biasa tukang nguseup itu ya dan lain sebagainya. Bisa melakukan hal-hal yang sangat jauh di luar nalar. Dah heureuy atuh Ustaz ya. Gak apa-apa. Nah, Nabi menjamin orang-orang yang heureuy tapi tidak berbohong dengan menyediakan surga di bagian tengahnya. Dan yang terakhir kata Nabi, aku juga menjamin istana fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi, liman hassana khalqa, bagi siapapun yang berakhlak baik. Bagi siapapun yang berakhlak baik. Jadi kapling surga disediakan paling tinggi itu bagi orang-orang yang berakhlak baik. Ini penjelasan Nabi untuk memberikan apresiasi pada orang-orang yang bisa menjaga dirinya, menjaga perilakunya dari menyakiti orang lain. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya ingin mengutip ini kan akhir ngaji kita ya dalam bab akhlak ini. Realita akhir zaman yang menurut Nabi akan terjadi. Jangan-jangan yang disebutkan Nabi akan terjadi ini sedang terjadi. Karena kan prediksi Nabi itu tidak mungkin keliru, pasti terjadi. Dalam salah satu hadis diriwayatkan Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Kalau nggak salah ini Ibnu Majah hadisnya. Nabi SAW memberikan informasi, ya'ti 'alan nasi zaman ma yubalir rajulu min aina asobal mal min halal aw haram. Akan datang satu masa
kepada umatku, kepada manusia, di mana pada masa itu orang-orang tidak lagi peduli dengan sumber harta yang dia peroleh, min halal atau haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dalam keseharian saya secara pribadi sering mendengar ungkapan begini, Pak, ayeuna mah ustad tong makan yang anu halal, nu haram ge hese. Kalau sudah sama-sama sulit kan meninggalkan nu halal gitu kalau menurut saya. Nanti ada ungkapan lagi, amun mikir halal wae mah iraha rek menang duitna. Rek duit juri, duit siluman, penting duit. Ini ungkapan itu seolah-olah benar, Pak. Tapi kalau itu kemudian jadi cara berpikir, jadi mindset kita dalam mengumpulkan harta, maka kemudian tidak ada manfaatnya kita beragama. Karena beragama kita kan bukan beragama yang dalam bahasan tadi malam dengan bapak-bapak yang kumpul, tidak ada dampak ke dalam perilaku sama sekali. Ada orang yang bisa sholat, tidak pernah meninggalkan 5 waktu, kurban setiap tahun, umroh juga seringkali dia lakukan, tapi sumber dari harta yang dia kumpulkan tidak lagi dia pedulikan. Sumbernya dari mana? Bahkan ada orang-orang yang berseragam disumpah oleh negara dan lain sebagainya, nggak malu-malu pakai seragamnya, misalkan mencari harta recehan haram dengan seragam yang dia miliki. Ini realita yang barangkali gitu ya, sekarang sedang akrab dengan kita. Min aina asobal ma min halal au haram. Pastikan kalau memungkinkan bapak-bapak yang Allah muliakan, anak-anak kita terutama orang-orang yang kita sayangi, pastikan mereka hanya mencari sumber penghasilan yang halal. Gak apa-apa besar juga, tapi halal, daripada letik di baharan. Luar biasa mengkhawatirkan dan sebagainya. Soalnya sekarang ya Allah, saking sulitnya mencari nafkah itu, yang aneh-aneh itu dilakukan. Melakukan kejahatan, keburukan dan lain sebagainya. Karena di salah nanti akan datang masa seperti itu pada manusia, di mana manusia tidak peduli dengan apa yang dia kumpulkan dari hartanya. Bahkan dalam hadis yang lain, saya memberikan judul nih, semakin mendekati realita kita. Nabi juga memberikan informasi dalam hadis yang juga disampaikan sahabat Abu Hurairah, sayati ala nasi sanawatun khadda'atun yusaddiqu bihal kadhib wa yukadzibu bihas sadiq wa yu'taman biha al kha'in wa yukhawwanu bihal amin wa yantiqu biha ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah qala ar-rajulu atafihu bi amril ammah. Ini kayaknya pas sedang terjadi di negeri kita tercinta. Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, di mana para pendusta mendapatkan kepercayaan, orang jujur disingkirkan, pengkhianat diberikan kewenangan, orang yang jujur dikhianati, dan para ruwaibidah yang kemudian pandai memberikan pernyataan. Nabi kemudian ditanya, wakilah ruwaibidah ya Rasulullah, siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ruwaibidah itu ar-rajulu at-tafihu bi amril ammah, orang-orang bodoh yang diberikan kewenangan mengurus urusan orang banyak. Kalaulah ini sedang terjadi pada kita, berbanyak istighfar. Kita sedang hidup dalam kondisi penuh dengan fitnah. Orang-orang yang tidak punya orientasi untuk memperbaiki keadaan justru diberikan kewenangan. Saya berharap yang sedang terjadi ini tidak seperti yang disampaikan di hadis ini. Tapi andai kata ternyata benar terjadi seperti disampaikan hadis ini, perbanyak istighfar. Ketika menyampaikan ini di satu komunitas, kebetulan di komunitas itu ada purnawirawan jenderal, ada profesor dan sebagainya. Kemudian mereka menyampaikan, gimana Ustaz ini tentang negara yang sedang terjadi ini dan sebagainya. Saya kemudian memberikan jawaban,
seperti yang saya baca dalam referensi ketika Nabi menyampaikan hadis-hadis seperti ini. Dalam kondisi seperti ini teu kudu mikiran nu lain-lain. Mikiran negara kalian pikiran dan diri sorangan. Jaga keluarga kita, jaga aktivitas kita supaya tidak melenceng dari jalur yang Allah perintahkan dan Rasulnya pada kita. Tidak bisa kita melakukan apa-apa. Ada hadis tapi tidak saya kutip di sini. Kata Nabi, nanti ada satu kondisi di mana yang di bawah permukaan bumi lebih baik dari yang di permukaan bumi. Artinya yang sudah ditanam, sudah mati jauh lebih aman, lebih nyaman, lebih indah ketimbang yang masih hidup. Saking luar biasanya fitnah pada masa itu. Dan itu yang disebut dengan zamannya para ruwaibidah. Orang-orang bodoh yang kemudian diberi kewenangan mengurus urusan umat. Bapak-bapak bisa bayangkan, ada orang yang diberikan kewenangan demikian besar, memimpin, katakanlah memimpin kementerian. Kementerian dianggap seperti perusahaan keluarga, dibagi-bagi jabatannya kepada keluarga, dibagi-bagi Allah. Dan ini terjadi dengan vulgar, KR. Apa yang harus dilakukan pada kondisi seperti itu? Saya kutipkan petunjuk Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian, fitnah, cobaan kepada kita di luar kemampuan kita. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi yang melakukan perbuatan, dia juga akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Ayat ini oleh Nabi SAW tidak pernah tidak dibaca setiap beliau menjelang tidur. Sebelum memejamkan mata untuk tidur, Nabi selalu membaca ayat ini dengan satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 286 surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Tuhan kami semua, jangan hukum kami karena kelalaian yang kami lakukan atau karena dosa-dosa yang tidak bisa kami hindarkan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Tuhan kami semua, jangan timpakan kepada kami hal yang berat seperti pernah Engkau timpakan kepada umat sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Tuhan kami semua, jangan berikan kami, jangan timpakan kepada kami apa yang tidak mungkin kami memikulnya. Wa'fu anna, maafkan kesalahan kami. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Warhamna, kasihi kami. Anta maulana, karena Engkaulah pelindung kami semua. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Yang dimaksud kafir dalam ayat ini maknanya kurang lebih 3. Yang pertama, kafir membenci Islam, sehingga dia tidak mungkin memeluk Islam, dia juga tidak mungkin bersahabat. Dalam bahasa fikih itu disebutnya kafir harbi, kafir yang punya kebencian pada Islam. Makna kafir kedua dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengingkari risalah Islamiyah. Tidak mungkin mereka untuk bisa melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan mereka keseharian karena mereka menolak syariat Islam itu walaupun mereka adalah orang-orang yang Islam secara administratif. Makna kafir kedua dan makna kafir ketiga dalam ayat ini, terutama dalam tafsir fi Dhilalil Quran, adalah orang-orang yang bekerja sama, orang-orang Islam yang bekerja sama dengan orang-orang yang bukan Muslim untuk menghancurkan, melemahkan orang Islam. Ini mungkin yang terjadi antara Israel dengan negara-negara di sekitarnya yang tidak berdaya untuk membela kehormatan orang-orang Islam. Kalau bapak-bapak membaca tafsir ini dalam tafsir Al-Misbah Dr. Quraisy Shihab, indah luar biasa. Kata Dr. Quraisy Shihab, ayat ini kenapa demikian akrab dengan Nabi SAW, sehingga Nabi anjurkan kita membacanya sebelum tidur. Ayat ini memberikan makna, ya Allah, andai kata dosa-dosa kami mengundang bencana,
mengundang azab, timpakan kepada kami siksaanmu sebagai penebusan dari dosa-dosa kami dengan lembut, tidak membuat kami terjerembab. Karena tidak mungkin ada perbuatan dosa yang tidak akan mendapatkan balasan. Kalaupun balasannya kemudian terjadi, lewat ayat ini kita memohon jangan balasan yang tidak mampu kita pikul. Jangan balasan yang membuat kita kemudian terpuruk tidak berdaya. Balasan yang lembut, karena bagaimanapun anta maulana, engkaulah ya Allah pelindung kami semua. Fansurna alal qaumil kafirin. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih itu tidak mungkin akan meninggalkan kita. Ini petunjuk Al-Qur'an. Dalam kondisi di mana fitnah merajalela, perbanyak saja mendekatkan diri pada Allah, bermohon, bermunajat. Karena makin dipikirkan bukan makin tenang, makin sakit hati kita, makin luar biasa, stres berat dan lain sebagainya. Ada masanya di mana nanti Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita apa yang harus kita lakukan dengan kesabaran dan konsistensi kebaikan yang kita lakukan. Dari Nabi SAW, ini slide terakhir. Kata Nabi SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dalam kondisi di mana kehidupan demikian complicated yang kita hadapi, kebingungan orang dengan apa yang harus dilakukan, kata Nabi, apa yang aku larang dari kalian maka jauhi segera. Wa ma amartukum, apa yang kuperintahkan kepada kalian, faktu minhu mastata'tum, lakukan sesuai kemampuan kalian. Lakukan sesuai kemampuan kalian. Kewajiban kita dalam aspek personal, Bapak-bapak, berbeda-beda. Ada yang wajib untuk berzakat, ada yang gugur kewajiban berzakat karena dia dalam kondisi ketidakmampuan. Ada yang wajib berhaji, ada yang gugur kewajiban berhaji pada masa kini karena ketidakmampuan dan sebagainya. Tapi yang harus dilakukan adalah perintah Allah dan Rasulnya pada kita. Dalam Al-Quran itu surat At-Taghabun, lakukan ketakwaan pada Allah itu mastata'tum. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan apa yang kuperintahkan pada kalian lakukan mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladina man qablakum, karena yang pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian kathratu masailihim, terlalu banyak mempertanyakan perintah Allah kepada kalian, kepada mereka. Jadi bukan, maknanya mungkin saya menerjemahkannya tidak pas, bukan terlalu banyak bertanya, terlalu banyak mempertanyakan perintah Allah kepada kalian. Contoh paling fenomenal dalam Al-Quran itu adalah Bani Israel. Surat Al-Baqarah itu Pak menjelaskan secara substantif tentang karakter Bani Israel, umat yang sampai hari ini menjadi troublemaker dari kedamaian dunia. Para nabi luar biasa menemani mereka. Mungkin kalau dijumlahkan lebih dari 100.000 nabi menemani mereka sepanjang hayat. Dan para nabi itu sebagian bahkan dibunuh oleh mereka, sebagian didustakan. Termasuk nabi yang sangat luar biasa, Nabi Musa alaihissalam, didustakan. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh kaumnya berkurban, menyembelih seekor sapi, tinggal nyembelih kan, sapi itu gampang, ambil sapinya kemudian sembelih, selesai itu urusan. Tapi mereka nanya, sapinya jalu atau bika? Mulai nanya. Akhirnya kan Nabi Musa naik lagi 40 hari hanya untuk menanyakan itu. 40 hari ditinggalkan umatnya. Jadi mereka terbebas dari kewajiban karena belum turun perintah. Kemudian turun perintah ketika menyebutkan sapinya betina atau jantan, sapi betina. Mereka nanya lagi, warnana kumaha? Berem, coklat, bodas, hidung. Nabi Musa kan tidak mungkin menjawab. Naik lagi ke Gunung Sinai 40 hari. Berarti 80 hari mereka terbebas dari kewajiban
karena perintahnya belum jelas turun, menyakan. Kemudian disebutkan warna sapinya kuning kemerah-merahan. Kita ditanyakan di mana sapinya, di pasar, di kebun, di leuweung, sebagainya. Nabi Musa naik lagi, tambah lagi 40 hari, 120 hari. Mereka tidak melaksanakan kewajiban karena belum turun perintah dengan jelas. Turun lagi. Nanti begitu turun, kata Nabi Musa, sapinya ada di antara dua lembah. Akhirnya kan jadi sulit, harus nyari sapi ke lembah-lembah yang demikian sulit. Dan ketika kemudian ketemu sapi itu, mereka nanya lagi, iraha dipencitna poe Sabtu, poe Minggu, poe Senin, sebagainya. Sulit, hampir saja kata surat Al-Baqarah mereka tidak melaksanakan perintah Allah itu. Banyak nih yang sekarang ini seolah-olah menunda-nunda, bahkan mencari celah untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, ada acan haji, aduh Pak Ustaz, acan aya undangan, Allahu Akbar, di zaman Nabi Ibrahim terus diundang untuk haji. Sana pikirnya undangan. Saya menggunakan pendekatan begini, terutama nih bagi sebagian kita barangkali yang sudah sampai kewajiban. Allah tuh mengundang kita untuk berhaji. Tidak bisa haji berumrah, artinya untuk datang ke rumahnya di tanah suci. Kalau saya ngundang, misalkan ke bapak-bapak diundang sekali, orang rapat di masjid, orang ngaji tiap Sabtu subuh dan sebagainya, diundang. Kemudian jawabannya, aduh masih sibuk Pak, insya Allah kami santai. Kemudian minggu depannya saya undang lagi, jawabannya sama, belum bisa hadir karena masih sibuk. Minggu depannya saya undang lagi 3 kali undang, jawabannya masih sama. Kira-kira keempat kalinya diundang lagi tidak? Ah mualah, nggak saya tambah antar gitu. Kalau manusia, tapi kalau Allah tidak, diundang sekarang. Itu kan ada hadis menyebutkan kalau 4 tahun berturut-turut kalian punya kesempatan berhaji, mungkin juga berumrah, mananya sekarang, tapi kalian tidak memenuhinya, kata Allah, jangan lagi engkau mendekati tempat salat. Jadi kalau Allah mengundang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya mungkin Allah akan menyuruh malaikat maut menjemput. Jemput itu siapa? Diundang ke orang tidak. Saya ketemu Pak dengan yang saya sampaikan ini. Saya ceritakannya sebagai penutup ngaji kita supaya jadi ibrah bagi kita. Tahun 2016 ketika pulang umroh, saat itu pulang tuh malam, kurang lebih jam setengah 12 malam lah sampai ke Bandung dan sebagainya. Ada WA itu dari 1 jam sebelumnya, Pak Ustadz ditunggu ya, sama disebutkan lah nama ayah dan sebagainya. Jadi kemudian saya jawab dengan insya Allah nanti kalau sudah leluasa. Pagi-paginya beliau nelfon setelah tahu dan meminta saya untuk bertemu dengan ayahnya. Saya jawab saya baru pulang. Kata beliau justru karena tahu Pak Ustadz baru pulang, saya berharap Pak Ustadz mampir. Disebutkan bahwa beliau sedang dirawat di ICU. Berarti kritis. Besoknya saya ke sana. Sedang terbaring di ruangan ICU dengan selang ke mulutnya, ke hidungnya, ke tangannya, ada 3 selang. Orang itu Pak 1 tahun sebelumnya ketemu dengan saya di satu kantor BUMN besar di Bandung, ngaji duhur, sebagai setelah duhur, setelah ngaji kemudian makan, kemudian beliau cerita ke saya, Pak Ustadz doakan ya saya mau haji. Iya Pak. Siap. Kapan Pak? Insya Allah tahun ini, alhamdulillah. Kemudian saya kan nanya, sudah daftar Pak saran KBH mana? Belum. Oh belum ya, tapi haji tahun ini. Tapi dengan posisi seperti beliau kan bisa. Ya udah saya doakan. Itu 2 tahun lalu sebelum terbaring itu. Tahun depannya saya ngaji lagi di tempat yang sama, ketemu lagi beliau di tempat yang sama, ngobrol yang sama. Pak Ustadz doakan ya tahun ini saya mau haji. Saya bilang tahun kemarin kenapa nggak jadi? Nggak jadi Pak Ustadz, pun anak wisuda, jadi waktu wisudanya sampai dibatalkan haji karena wisuda. Oh sudah daftar Pak? Belum daftar juga. Oh ya sudah, saya doakan lah mudah-mudahan dan sebagainya. Tahun ketiga saya ketemu sedang terbaring itu. Jadi ketika nengok anaknya bilang, Bapak ada Ustadz Asep. Matanya bergerak-gerak Pak, nggak terbuka. Tapi barangkali beliau mendengar. Jadi saya menyampaikan salam. Kemudian saya doakan Pak Esot sembuh. Anaknya kemudian cerita, Pak Ustadz doakan ya Bapak sembuh supaya bisa berangkat haji. Astagfirullah, acam kene 2 tahun saya nggak benar.
2 tahun betul-betul, kenapa belum? Saat itu saya tuh nikah, jadi bapak ingin saya nikah dulu baru berangkat. Jadi jangan perlu. Jangan-jangan punten nih bapak-bapak, kondisi seperti itu adalah kondisi di mana orang mempermainkan Tuhan. Coba diobrol-obrol ke sasaha, dilakonan henteu. Walau alam ya, mudah-mudahan saya salah. Tapi yang saya sampaikan adalah jangan-jangan kita semua punya kewajiban yang dengan sengaja oleh kita ditunda-tunda dengan berbagai alasan. Kenapa belum umroh? Aduh, taya artosna, aya eta mobil seueur. Duh, Pak Ustad, abdi teh nyicil Pajero 8 juta sasasi. Nyicil mobil Jazz pun bojo 5 juta sasasi. Nyicil motor Ninja pun anak 3 juta sasasi. Jadi duh teh aya artosna. Eueuh da beak kumaneh kabeh pikeun untuk urusan seperti itu. Inilah yang diperintahkan dalam ayat ini. Apa yang kuperintahkan pada kalian lakukan sesuai kemampuan kalian. Tapi jangan kemudian dihindarkan untuk melakukan kewajiban. Apa yang aku larang tinggalkan segera. Pokoknya kalau larangan segera tinggalkan. Tidak usah sesuai kemampuan, udah pasti tinggal ninggalkan, tidak susah. Tapi kalau kewajiban lakukan sesuai kemampuan. Karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah terlalu banyak mempertanyakan perintah wahtilafihim wahtilafuhum ala anbiyaihim dan menyalahi perintah dari nabi-nabi mereka. Insya Allah yang sedang kita lakukan sekarang ikhtiar kita untuk bisa melaksanakan ketaatan, melaksanakan ketakwaan sesuai kemampuan kita masing-masing. Jamaah suku yang Allah muliakan, itu ngaji kita dalam bab akhlak. Ini tidak muncul nggak apa-apa. Dalam bab akhlak, mudah-mudahan dalam aktivitas kita keseharian Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa terus-menerus melakukan perbaikan pada perilaku kita kepada Allah, perilaku kita kepada sesama, perilaku kita kepada lingkungan, sehingga Islam syariat yang kita bawa ini menjadi syariat yang insya Allah berdampak kebaikan bagi semua. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang menyampaikan sesuatu dan sebagainya, maka waktu kita panjang ya. Panjang, ada kurang lebih 3-4 menit lagi sebelum suruh. Soalnya setengah dalam kita tercaan. Tapi yang ingin saya sampaikan Bapak-bapak sambil dalam kondisi ngaji ini, mudah-mudahan Bapak-bapak yang memuliakan selain diberikan kesehatan dan sebagainya, terus ya lakukan dukungan pada masjid ini, paling tidak dengan melaksanakan amaliyah yaumiyah keseharian, salat berjamaah. Bisa-bisa mungkin ada program-program lain dari DKM, dari yayasan, dan ingin berharap mendapatkan dukungan dari bapak-bapak semua. Kita isi justru aktivitas kita dengan aktivitas yang lebih dekat ke masjid di tengah kondisi yang demikian banyak fitnah. Saya yakinlah kita punya kekhawatiran yang sama dengan apa yang sedang terjadi. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk mendekatkan diri pada Allah, membuat kehidupan yang sedang kita jalani, kemudian negeri tercinta selalu mendapatkan perlindungan darinya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan juga jadi wasilah Allah memperbaiki pemahaman kita beragama. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.